Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Fauzia, NPM 18144. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Manajemen Strategis Internasional. Teman-teman sekalian bisa melihat slide-nya sebagai berikut. Tantangan manajemen strategis internasional. Manajemen strategis internasional adalah proses perencanaan manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang mengarah pada perumusan serta penerapan strategi yang membuat perusahaan dapat bersaing secara efektif di tingkat internasional. Sumber daya keunggulan bersaing. Yang pertama, efisiensi global, yaitu meningkatkan efisiensi melalui sarana yang tidak dimiliki perusahaan domestik, seperti efisiensi lokasi, skala ekonomi, dan biaya distribusi. Yang kedua, ada fleksibilitas multinasional, yaitu cara menghadapi tantangan dalam merespon berbagai lingkungan yang terus berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, pembelajaran seluruh dunia atau transfer pengetahuan, yaitu bagaimana cara penyesuaian diri suatu lingkungan terhadap hal baru dan bagaimana cara menanganinya. Komponen-komponen strategi internasional. Yang pertama yaitu kompetensi unik atau distinctive competence. Artinya adalah cara kita melakukan suatu hal yang bisa menyaingi pesaing atau lebih dikenal dengan kekreativitasan suatu komponen dan menjadi ciri khas tersendiri. Yang kedua adalah lingkup operasi atau scope of operation. Artinya adalah di mana kita akan melakukan bisnis dalam suatu lingkungan atau lebih tepatnya tempat yang akan kita targetkan untuk lingkup operasi komponen strategi tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan sumber daya atau resource deployment, yaitu bagaimana cara kita mengalokasikan sumber daya kita di pasaran tersebut. Terdiri atas dua bagian yaitu lini produk dan lini geografi. Dan yang terakhir adalah sinergi, yaitu cara elemen-elemen bisnis kita yang berbeda dapat saling menguntungkan satu sama lain. Di slide terakhir ini kita akan membahas langkah-langkah menyusun strategi internasional. Yang pertama yaitu menyusun pernyataan misi, yang kedua melakukan analisis SWOT, yang ketiga menyusun sasaran strategis, yang keempat menyusun sasaran dan rencana taktis, serta yang terakhir yaitu menyusun kerangka kerja pengendalian. Contoh kasus yang saya ambil adalah cara perusahaan Indosat dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kemacetan ekonomi yang terjadi pada makroekonomi, instabilitas politik, dan gejolak sosial pada saat itu. Krisis ekonomi tersebut tidak mempengaruhi keuntungan Indosat, melainkan penurunan pertumbuhannya saja. Maka dari itu, perusahaan Indosat membuat kebijakan untuk strategi bisnis dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut. Yang pertama, Indosat mengurangi biaya sirkuit dengan menggunakan lebih banyak sirkuit kabel bawah laut daripada sirkuit satelit. Yang kedua, pertumbuhan beban biaya operasi diupayakan lebih rendah dibanding pendapatan operasi serta meningkatkan profit margin. Yang ketiga, untuk menghindari dampak negatif dari kinerja anak perusahaan, maka dilakukan program restrukturisasi diversifikasi bisnis yang akan memperbaiki posisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek dan sesuai dengan strategi jangka panjang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.